Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, dan selamat pagi. Ketemu kembali di lanjutan kuliah kita Fisika Inti di pertemuan keempat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang spektroskopi massa. Sebelum masuk ke sana, ini saya mau mereview atau mengulang kembali beberapa hal penting yang kaitannya dengan fisika inti. Yang pertama, ini kaitannya dengan karakteristik energi. Di dalam energi inti itu ordennya mega elektron volt. Sedangkan energi atom itu karakteristik energinya ketika kita pelajari atom itu karakteristik energinya adalah elektron volt. Kemudian radius atom itu radius inti itu lebih kecil dari 10 Fermi, di mana 1 Fermi ini kemarin kita sudah bahas juga 1 kali 10 pangkat minus 15. Dan gaya inti itu atau gaya yang mengikat partikel-partikel di dalam inti itu jangkauannya pendek. Kalau beda dengan gravitasi, kalau gravitasi itu jangkauannya panjang. Salah satu contohnya itu fenomena pasang surut itu karena adanya gaya gravitasi air laut dengan bulan. Jadi sampai ke bulan pun gaya gravitasi itu masih terasa. Okay? Nah, kalau ini gaya inti ini jangkauannya pendek. Okay? Ini lebih kecil dari 2 Fermi. Okay? Biasanya. Dan ini tidak bergantung muatan. Okay? Ini gaya inti. Tidak bergantung. Maksudnya apa? Kalau kita belajar gaya kolom, positif-positif itu tarik-menarik, positif-positif itu repulsif atau tolak-menolak, dan positif-negatif itu tarik-menarik. Nah, tapi kalau inti, ini tidak bergantung muatannya. Jadi di dalam inti itu ada proton, itu proton muatannya positif. Jadi kalau di dalam inti ada 2 proton, nah gaya inti ini tidak memperhatikan muatannya. Walaupun proton-proton ini muatannya sama, gaya inti ini tetap tarik-menarik. Nah, yang kedua, yang selanjutnya gaya inti ini sangat kuat. Gaya inti ini kalau kita bandingkan dengan gaya gravitasi itu 10 pangkat 40 kali lebih kuat. Jadi gaya inti itu apa? Salah satu gaya yang sangat kuat. Biasanya kita sebut interaksi kuat. Selanjutnya kita bahas tentang masuk ke materi inti kita pada pertemuan kali ini, yaitu spektroskopi massa. Nah, spektroskopi massa ini uh, kita akan bahas dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan medan magnet dan medan listrik, seperti yang ditunjukkan pada gambar saya. Jadi ini adalah skema dari spektroskopi massa. Nah,
kita tahu bahwa partikel bermuatan itu berinteraksi dengan gaya Coulomb dan berinteraksi dengan gaya magnetik. Oke. Nah, kalau kita pasang gaya magnet yang dalam hal ini arahnya kita ambil menuju bidang, oke, jadi masuk ke dalam kertas, dan di sini ada gaya Coulomb, oke, di sini ada positif, negatif. Nah, gaya nah, partikel yang lewat di sini, nah, jadi apa namanya, gaya Coulomb itu kalau misalnya muatannya positif, gaya Coulomb itu mendorong ke sini, sedangkan gaya magnetnya itu arahnya seperti ini. Oke, sehingga sehingga gaya yang partikel yang lewat di sini ada, kalau kita perbesar, di sini ada penghalang 2. Jadi partikel yang lewat di sini itu apabila gaya magnetiknya sama dengan gaya Coulombnya, atau bisa dituliskan C sama dengan F magnet. Atau dalam hal ini gaya Coulomb E dikali dengan besarnya medan magnet, kemudian FB itu sama dengan B dikali E dikali dengan kecepatannya. Oke, jadi kecepatannya V ini hanya yang berkecepatan V ini yang bisa lewat di filter ini. Oke, ini filter. Jadi hanya partikel yang kecepatannya V. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kecepatannya V2 ini lebih besar daripada V, dia terhalang di sini. Kalau misalnya V-nya lebih kecil, dia terhalang di sini. Jadi ini seperti filter. Oke. Sehingga yang lewat di sini, dan di sini saya ulangi kembali, hanya yang punya kecepatan V. Oke, ini kalau kita sederhanakan bisa ditulis seperti ini. V sama dengan B per E. Oke. Jadi apa namanya? Di sini ya, oke, jadi V sama dengan B per E. Oke. Kemudian partikel ini dari inti ini masuk ke daerah sini. Di daerah sini dia bergerak melingkar, jadi ini dia bergerak lurus, kemudian di sini ada gaya sentripetal. Oke, jadi seperti ini, kemudian ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini, kalau Anda pelajari kembali gerak melingkar, itu sama dengan Fs gaya sentripetal itu sama dengan M P pangkat 2 dibagi dengan L. Oke. Gaya sentripetal di sini ini adalah gaya magnet. Oke. Jadi pada saat di sini gaya listriknya atau gaya Coulombnya hilang, yang bekerja tinggal gaya magnetiknya. Sehingga bisa dituliskan BEP sama dengan MP pangkat 2 dibagi dengan ini kita pakai V kecil ya. Di sini kecilnya habis, di sini P, di sini pangkat 2-nya. Sehingga kalau kita tuliskan M, kita tuliskan M, ini adalah BR dibagi dengan
V. Oke. Dengan V ini sama dengan jadi V R dibagi dengan B ini ya. Ini harusnya E per G. Jadi di sini adalah E per tau M sama dengan E pangkat 2 E R dibagi dengan jadi dengan mengetahui berapa medan listriknya, berapa medan magnetnya, kemudian kita ukur R-nya, kita bisa menentukan massa dari sebuah inti bom. Contohnya ini sangat presisi, massa kalsium 40-20 ini didapatkan, ini sangat mendekati 40, 39,92659 plus minus 0,000004. Nah, ini teknik spektroskopi. Nah, teknik yang lain untuk menentukan massa inti atom ini dengan menganalisis sebuah reaksi inti. Jadi dengan menganalisis sebuah reaksi inti itu kita bisa menentukan massa inti